Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ike Dewa Yupermana, NIM 181111007, kelas A, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manfaat Pakan Alami Terhadap Budidaya Perikanan. Pakan adalah makanan yang khusus dibuat atau diproduksi agar mudah dan tersedia untuk dimakan dan dicerna dalam proses percendaan organisme budidaya, sehingga menghasilkan energi yang dapat dipergunakan untuk bertahan hidup. Dalam kegiatan budidaya, ada dua jenis pakan ikan, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami merupakan makanan ikan yang tumbuh di alam tanpa campur tangan manusia, atau yang sering disebut dengan pakan hidup. Pakan alami atau plankton adalah jenis makanan ikan yang berupa organisme yang hidup melayang-layang di dalam air tanpa mempunyai kemampuan untuk melawan gerakan air, utamanya yang masih berbentuk larva dan bisa dibudidayakan. Pakan alami dapat dibagi menjadi dua, yaitu phytoplankton dan zooplankton. Phytoplankton adalah organisme air yang berukuran kecil dan melayang-layang mengikuti pergerakan air dan berupa jasad nabati. Ukuran dari phytoplankton ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop yang memiliki ukuran sekitar 2-200 mikrometer. Umumnya merupakan individu bersel tunggal, tetapi ada yang membentuk rantai. Phytoplankton merupakan jenis plankton yang umumnya beraktivitas pada pagi hingga siang hari. Hal ini dikarenakan phytoplankton merupakan jenis tumbuhan mikrofis yang dapat berfotosintesis. Selanjutnya yaitu zooplankton. Zooplankton atau yang disebut dengan plankton hewani adalah hewan yang hidupnya di air atau melayang dalam perairan. Plankton ini memiliki kemampuan renang sangat terbatas, sehingga keberadaannya sangat ditentukan kemana harus membawanya. Zooplankton bersifat heterotrofik atau tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Untuk bertahan hidup, mereka bergantung pada bahan organik dari phytoplankton yang menjadi makanannya. Zooplankton lebih berfungsi sebagai konsumen bahan organik. Selanjutnya yaitu ini adalah jenis-jenis pakan alami yang dapat dibudidayakan dan dapat diberikan ke larva ikan. Yang pertama yaitu infusoria, merupakan protozoa yang sangat cocok diberikan pada burayak setelah makanan cadangannya habis. Protozoa ini kebanyakan hidup di air tawar seperti kolam, sawah, rawa, dan perairan tawar tergenang lainnya. Yang kedua, rotifera. Rotifera merupakan sekumpulan jasad renik yang tubuhnya mempunyai korona bulat yang berambut getar. Rotifera sendiri termasuk salah satu kelas udang renik. Ukurannya antara 50 sampai 300 mikrometer. Jenis rotifer ini yang sering ditemukan ialah Brachyonus. Selanjutnya yang ketiga yaitu Moina. Di kalangan petani Moina dikenal dengan nama kutu air. Jenis kutu air ini mempunyai bentuk tubuh agak bulat, bergaris tengah antara 0,9 sampai 1,8 mikrometer dan berwarna kemerahan. Yang keempat yaitu Dapnia. Dapnia mempunyai bentuk tubuh lonjong, pipih, dan berruas-ruas yang tidak terlihat pada kasat mata. Pada kepala bagian bawah terdapat moncong yang bulat dan tumbuh 5 pasang alat tambahan. Alat tambahan pertama yaitu disebut antennula. Tambahan pertama, sedangkan yang kedua disebut antena yang mempunyai fungsi pokok sebagai alat gerak. Yang kelima, cacing sutra.
Cacing sutra atau bifek ini sering juga disebut cacing rambut atau cacing darah. Merupakan cacing kecil seukuran rambut dengan panjang sekitar 1-3 cm saja. Dengan tubuh berwarna merah kecoklatan dan ruas-ruas, cacing ini hidup dengan membentuk koloni di perairan jernih yang kaya bahan organik. Yang keenam yaitu jentik nyamuk. Setelah pakan alami yang terkenal memiliki protein yang tinggi, yaitu jentik nyamuk, makanan yang disukai hampir oleh setiap jenis ikan hias tanpa resiko efek samping. Jentik nyamuk ini biasanya mudah didapat dan ditemukan di selokan atau air yang tergenang. Yang terakhir yaitu spirulina. Spirulina merupakan salah satu mikroalga yang termasuk ke dalam kelompok Cyanobacteria. Spirulina berbentuk filamen, biasanya hidup di danau atau di perairan dengan kandungan garam yang tinggi. Selanjutnya yaitu kelebihan dari penggunaan pakan alami. Kelebihan yang dimiliki oleh pakan alami ini dibandingkan dengan pakan buatan adalah: 1. Harganya relatif murah dibandingkan dengan pakan buatan, dan kita juga bisa mendapatkan atau mencarinya langsung di alam. Yang kedua, pakan alami umumnya mudah dicerna nilai gizi pakan alami lebih lengkap, sesuai dengan bukaan mulut larva ikan, dan tidak menyebabkan penurunan kualitas air pada wadah budidaya. Tingkat pencemaran terhadap air kultur akan lebih rendah daripada menggunakan pakan buatan. Yang terakhir yaitu penggunaan pakan alami juga memungkinkan pemberian pakan yang lebih sedikit karena pakan alami dapat tumbuh dan berkembang di dalam media budidaya atau air. Selanjutnya yaitu kelemahan dari penggunaan pakan alami dalam usaha budidaya. Beberapa jenis pakan alami terutama dalam kegiatan pembenihan memerlukan penanganan lebih banyak dalam hal pemeliharaan atau perawatannya. Pakan alami jenis fitoplankton memerlukan pemupukan agar bisa tumbuh, sedangkan dari golongan zooplankton untuk bisa tumbuh memerlukan pakan yang umumnya berasal dari golongan fitoplankton. Penggunaan pakan alami memerlukan waktu yang lebih lama karena untuk bisa menghasilkan pakan alami dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan memerlukan tenaga dan waktu untuk menumbuhkannya. Di samping itu, karena pakan ini merupakan makhluk hidup, pakan alami terkadang bisa mengalami kematian sehingga bisa mengganggu kegiatan budidaya yang sedang kita lakukan. Baik, sekian yang saya sampaikan. Ada kesan saya tutup dengan para Om Santi 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 Om.